Baik, saya buka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 eh, untuk menjelaskan mengenai prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Mata kuliah ini akan memaparkan mengenai pentingnya asesmen awal dalam proses pembelajaran. Oke. Anggota dari kelompok kami yaitu ada Talian, Muhammad Rizky, Reto, Ulpia, dan Yakub. Sebuah langkah krusial yang menjadi fondasi bagi terciptanya pengalaman belajar yang efektif dan bermakna bagi setiap peserta didik. Asesmen awal dalam pembelajaran menjadi tahapan pengumpulan informasi tentang peserta didik yang dibutuhkan dalam pembelajaran, di mana uh, setiap asesmen awal, khususnya diagnostik, kognitif, dan non-kognitif, itu bisa membantu guru dalam memahami kebutuhan individu setiap siswa, merancang pembelajaran yang terdiferensiasi, serta membangun lingkungan belajar yang kondusif. Pentingnya asesmen awal itu untuk memahami kebutuhan peserta didik, menciptakan pembelajaran, dan hubungan yang lebih baik meningkatkan efektivitas pembelajaran. Eh, Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu tujuan dari asesmen awal. Jadi, asesmen awal memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, memahami kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Maksudnya bagaimana? Jadi di sini dengan asesmen awal, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik dalam berbagai aspek, seperti kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran. Dengan asesmen awal, hasil tersebut dapat membantu guru untuk mendapatkan informasi dalam menyusun strategi, metode, dan materi pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Asesmen awal juga berfungsi dan berperan penting dalam pembelajaran karena relevan dan sesuai dengan minat mereka dan dapat meningkatkan motivasi serta keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat, mengevaluasi efektivitas pembelajaran. Dengan asesmen awal, guru dapat mengevaluasi efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang digunakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan cara melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Itu bisa dilakukan dengan cara observasi, kemudian wawancara, penyebaran angket atau kuesioner, tes diagnostik, dan penilaian portofolio. Penjelasan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik-baik, langkah-langkah awal dalam proses yang mana observasi. Tujuan umumnya dari asesmen ini adalah melalui observasi, yaitu memahami perilaku, interaksi, dan partisipasi serta didik dalam konteks kelas. Lalu ada wawancara. Di sini guru dapat melakukan wawancara individual atau kelompok dengan peserta didik untuk mengetahui minat, bakat, dan gaya belajar mereka. Lalu ada penilaian portofolio. Pada penilaian portofolio ini adalah kumpulan hasil karya peserta didik yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan belajar mereka dari waktu ke waktu. Lalu ada angket kuesioner. Pada angket kuesioner ini guru dapat memberikan angket atau kuesioner kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang latar belakang keluarga, minat, harapan mereka terhadap pembelajaran tersebut. Lalu ada tes diagnostik. Pada tes diagnostik ini guru dapat digunakan tes ini dapat digunakan mengidentifikasi kesulitan belajar.
yang dihadapi peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Eh, Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Manfaat asesmen awal. Dalam manfaat asesmen awal, kita dapat melihat bagaimana peningkatan kualitas dari pembelajaran. Berikutnya, hasil dari peserta didik akan terlihat adanya peningkatan. Yang terakhir adalah menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif. Berikutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari penjelasan kami. Terima kasih. Saya tutup. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.